Sore Pak Iskandar. Ya, sore, Bapak Ibu sekalian. Sudah kumpul semuanya tugasnya? Datang. Tinggal siap, belum masukin ya? Angelica ya? iPhone siapa nih iPhone? Dela. Recording in progress. Bapaknya kemana nih ya? Kayaknya jaringan Bapak itu bermasalah lah. Jika kemarin lagi nanti.
Bapak mana? Apa? Ah, oh, ini apa sama Bapak? Sama Bapak tinggi ya sama ya? Atau tingginya sama ya? Iya. Emang mirip? Enggak lah, enggak mirip. Sore Bang Indra. Sorry Bu Eli. Bang, mau nanya dikit, sorry agak silau ya. Atau Ah, saya matiin kamera aja deh. Gini, ada yang sudah submit apanya jurnalnya ke Bapak itu? saya sudah submit, Sudah ya? sudah. Saya Ada nggak tahu, info. tapi dia info tadi. Oke, saya akan segera submit jurnalnya gitu loh. Oh ya, dia bilang kalau kami punya, karena saya baru kasih ke dia bilang ya nanti dilanjutkan pembayaran ke jurnalnya. Oh nggak ada di sini dia nggak ada info ke saya sih Bapak itu. Oh ya, Iya. bilang Cuman gitu. dia bilang saya submit segera ke jurnal untuk nantinya diterbitkan. Oh, beda berarti kita ya. Cuman nggak tahu, nggak ada dicek-cek lagi ya mungkin ya. Enggak. Bapak ini udah masuk. Oh, udah masuk. Sorry Pak Dis. Oke, kita on cam dulu ya, biar di screenshot ya. Sebentar ya, saya belum connect ke laptop ini masih dari HP. Iya Pak, iya Pak.
Oke, screenshot udah, cuman nanti di akhir kita screenshot lagi ya. Ya, baiklah kita lanjutkan kembali. Ya, topik dalam teori akuntansi ini adalah
yang berkaitan dengan fairness ya, disclosure dan juga riset-riset di masa yang akan datang ya, atau disebut dengan atau yang disebut dengan contemporary research ya dalam riset accounting tersebut gitu ya. Dan dalam hal ini gitu ya, dalam prinsip akuntansi gitu ya, dalam accounting gitu ya, itu ada yang dikenal dengan disebut dengan fairness gitu ya. Jadi secara umum ya, fairness itu kalau dihubungkan ya, kalau diasosiasikan itu berhubungan dengan masalah aspek pengukuran gitu ya. Masalah aspek pengukuran dan juga masalah laporan informasi gitu ya, yang dalam hal ini secara objektif dan juga secara netral ya. Jadi dampaknya kemana ya? Dampaknya ke laporan keuangan ya. Apakah laporan keuangan dalam hal ini bebas ya dari bias atau juga bebas dari pengaruh yang lainnya ya. Nah, ini dikatakan dengan istilah fairness ya di dalam accounting. Ini lagi hujan ya, maaf. Dan juga kita akan melihat ya di sini beberapa konsekuensi ya dari prinsip yang namanya fairness itu ya di dalam accounting di sini. Jadi fairness itu adalah suatu konsep ya yang bersifat apa ya, yang mengandung unsur keadilan ya, yang dalam hal ini didedikasikan ya sebagai suatu proses distribusi ya. Jadi fairness itu adalah suatu proses distribusi. Jadi hal-hal unsur kesalahan yang terkandung ya, yang ada di dalam laporan keuangan itu secara konvensional ya, terutama laporan keuangan konvensional itu kedepannya itu akan harus diungkapkan secara penuh ya. Apabila itu diungkapkan secara penuh, maka kategori fleksibilitas ya dalam penyajian pendapatan dan juga penyajian income smoothing atau juga earning smoothing di perasaan laba, ya. Nah ini terhindari, ya. Jadi dengan kata lain dampaknya bisa ke masalah perasaan laba atau juga masalah ke unsur fraud ya, praktik fraud yang ada di laporan keuangan. Jadi relasi dari fairness itu relasinya adalah relasi ke bisa earning smoothing atau juga bisa ke fraudulent statement ya, atau juga fraudulent practice ya. Nah, jadi doktrin yang dianut ya di dalam konsep fairness itu adalah true and fair. Ya, konsep benar dan fair ya, atau juga ini adalah suatu doktrin di mana secara komprehensif tidak didefinisikannya, artinya lebih banyak mengandung unsur abstrak ya, unsur yang namanya true and fair di sini ya, sehingga dalam hal ini user ya, para pengguna informasi akuntansi ini bisa memaknainya dengan berbagai makna yang ada gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian ya William mendefinisikan fairness itu adalah karakteristik ya, karakteristik dari fairness itu adalah suatu proses evaluasi dia. Jadi suatu proses evaluasi atas suatu atribut di mana si yang mengevaluasi atau juga si evaluator di sini adalah menilai gitu ya, menilai kondisi ya atau juga konsekuensi dari atas tindakan yang diambil atas kalau sebuah tindakan itu atau penyajian informasi itu dalam hal ini disajikan tidak fair atau juga tidak fair ya. Jadi evaluasinya mengadopsi yaitu berdasarkan pada sudut pandang seseorang ya. Artinya cenderung masalahnya adalah masalah perspektif ya. Jadi beda sudut pandang, beda perspektif, maka beda pula tindakan fair atau juga unfair yang ada gitu ya. Nah, ini dikatakan William ya, sehingga proses fairness itu disebut dengan proses yang abstrak gitu ya. Jadi dalam mendistribusikan fairness ini gitu ya, William menyatakan ya bahwasanya keputusan bermanfaat atau juga tidak bermanfaat dalam suatu, nah ini udah di riset ya, dalam suatu riset di mana perlunya akuntabilitas ya, sekurang-kurangnya untuk berkaitan dengan yang kalau kita bicara yang namanya
fairness ini ya. Jadi fairness itu hubungannya ke akuntabilitas. Nah, ini banyak digunakan orang ya banyak digunakan peneliti-peneliti akuntansi gitu ya. Bagaimana hubungan antara accountability ini dengan fairness gitu ya. Dan juga keberadaan efisiensi gitu ya dalam prinsip fairness di sini gitu ya. Ini secara tidak langsung lebih banyak menekankan atau juga mengambil pada aspek pertimbangan gitu ya. Dan juga Pellet ya menyatakan atau menyatakan di awal atau juga proposisinya ya bahwasanya kalau dikatakan tadi bahwasanya prinsip fairness itu dalam berbagai perspektif ya. Jadi kalau sudut pandang atau juga perspektif community bagaimana ya. Jadi menurut perspektif community itu secara individual ini banyak terjadi ya di dalam praktik akunting itu sendiri ya. Jadi perspektif community, nah ini bisa ditambahkan ya atau juga disebut dengan social accounting. Nah, jadi dalam hal ini fairness di sini ya dalam bentuk corporate social responsiveness ya. Ya bagaimana tindakan aksi sosial perusahaan ya yang secara yang secara nyatanya dituangkan ya, dituangkan dalam bentuk corporate social responsiveness di sini. Nah, inilah yang dikatakan dengan ukuran ya. Bagaimana suatu pengungkapan itu dilakukan, terutama pengungkapan yang sifatnya sosial yang mengorbankan biaya sosial gitu ya. Dan ada benefitnya, ada manfaatnya ya, terutama kepada aktivitas ekonomi perusahaan ya. Dan fairness ini juga bisa disudut pandang dari suatu tindakan konsep moral ya atau juga konsep keadilan ya. Nah, ini dinyatakan oleh teorinya Rawls Theory ya. Nah, ini Rawls Theory di sini menyatakan bahwasanya ada dua prinsip gitu ya. Ada dua prinsip secara egaliter gitu ya. Bahwasanya tindakan orang tersebut ya dia dikatakan fairness atau tidak fairness, maka setiap orang tersebut itu akan punya gitu ya, punya suatu tindakan yang dikatakan dengan keadilan tersebut ya, apabila didasari pada prinsip kebebasan ya, liberty ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini teori yang pertama ya. Teori yang kedua gitu ya, menurut Rawls gitu ya, bahwasanya egaliter itu apabila dikatakan ya, egaliter dalam bidang sosial ya, itu juga kebebasan ekonomi ya, kebebasan ekonomi baik itu sosial maupun juga ekonomi. Nah, ini merupakan suatu keunggulan ya dari setiap orang ya, dan juga harus dilandasi ya atau juga diikuti dengan posisi ya dan juga keterbukaan dari segala hal ya. Nah, ini dikatakan dengan prinsip fairness. Jadi prinsip fairness itu memang dilandasi dari konsep moral ya. Jadi kalau memang ingin moralnya bagus ya, maka fairness itu juga makin tinggi. Nah, ini kira-kira demikian ya menurut Rawls Theory ya. Dan Rawls menyatakan ya dalam sistem ekonomi ya dalam teorinya itu menyatakan bahwasanya kemungkinan ya terjadinya ya demokrasi konstitusi ya, di mana demokrasi konstitusi menekankan pada aspek keseimbangan ya, keseimbangan dalam setiap kesempatan dan juga dalam suatu tindakan sosial itu harus ada didasari pada tindakan yang namanya konstitusional demokrasi ya dalam suatu pasar ekonomi ya. Dan di sini there is a great disagreement ya. Jadi ada suatu hal yang dianggap tidak sepakat ya dari secara menyeluruh dari Rawls Theory di sini, di mana perbedaannya adalah terkait dengan keberlangsungan sosial ya. Keberlangsungan sosial secara minimum itu pasti tidak ada ya yang bisa menjamin bahwasanya terjadinya keseimbangan pasokan ya barang atas atau juga jasa gitu ya. Jadi yang merupakan standar minimum itu memang tidak ada ya. Tetapi bisa dikatakan adalah standar menyeluruh gitu ya, yang sifatnya berlaku secara menyeluruh. Itulah disebut dengan
konstitusional demokrasi, ya. Dan prinsip fairness ini dalam sudut pandang Rawls, ya, sudut pandang Rawls menyatakan bahwasanya apabila ini terjadi dalam sebuah peristiwa, ya, dalam sebuah peristiwa di mana ada solusi yang sifatnya netral, ya, yang sifatnya netral dan juga bersifat sosial, ya. Rawls menyarankan, ya, bahwasanya peranan dari accounting itu secara institusi mendefinisikan, ya, yang dikatakan sosial minimum itu apa, ya. Jadi harus ada standar minimum, ya, atau juga sosial minimum itu perlu ditetapkan dari awal. Walaupun tadi Rawls itu menyatakan, ya, ada yang tidak disetujui, ya, dari hipotesanya Rawls itu, yaitu ketiadaan sosial minimum itu, ya. Dan peranan dari accounting itu sendiri secara institusi, gitu ya, bisa mengeliminasi, ya, dari berbagai aspek dan dari berbagai sudut sosial, ya, di mana ada sudut pandang moral, ya, sudut pandang moral atau disebut dengan moral point of view. Nah, selain itu juga hipotesa Nozick, ya, menyatakan yang dikatakan adil itu gimana, gitu ya. Jadi kalau bicara fair tadi maka bicaranya justice, ya. Nah, hipotesa Nozick berargumen dalam dia mengomentari teorinya Rawls itu didasarkan pada sudut pandang apa, ya, sudut pandang menyeluruh, gitu ya, dan juga prinsip yang mendasar, ya, prinsip yang mendasar yaitu violate people rights, ya, and juga entitlement principle, ya, di mana indikatornya, ya, Nozick indikator dari people right di sini, ya, di mana adalah seorang, gitu ya, seorang yang dalam hal ini punya kewenangan, ya, atas prinsip keadilan di sini, maka keadilan di sini adalah bisa didapatkan, gitu ya, bisa didapatkan seiring dengan kepemilikan, ya. Nah, itu. Dan juga seseorang di sini, gitu ya, itu akan sama, ya, atau menyesuaikan, ya, dengan prinsip yang satu dengan prinsip yang lainnya terhadap hal itu, ya, atau juga tidak ada orang yang memiliki kedua-duanya, gitu ya. Nah, ini dikatakan dengan prinsip Nozick. Ya, baiklah, ya. Jadi lanjutannya, ya, hipotesa Nozick di sini ya menekankan pada apa, ya, kebebasan, teori kebebasan, ya, di mana distribusi itu didasarkan pada justice, gitu ya. Artinya berdasarkan pada kegiatan, ya, keadilan itu bisa didapatkan, ya, atau juga bisa didistribusikan, ya. Jadi sudut pandang Nozick di sini didasarkan pada distribusi keadilan tersebut, ya. Jadi distribusi keadilan tersebut didapatkan harus melalui mekanisme pasar, ya. Jadi kalau dihubungkan dengan mekanisme pasar bebas maka ada harga, gitu kan. Maka kalau ada harga ada jual dan ada beli, gitu ya. Maka dikatakan dengan prinsip acquisition, ya, and transfer di sini. Ini hipotesanya Nozick, ya, fairness itu. Nah, bicara juga justice, maka ada teori lain, ya, yang dinyatakan oleh Gerwit teori, ya, di mana Gerwit teori itu memandang, ya, aspek kebebasan dan juga sesuatu hal yang baik itu ditandai dari hal yang mendasar, ya, dan juga yang sifatnya universal, ya. Jadi asepsi dari Gerwit di sini di mana setiap agen secara logis itu harus mengakui, ya, mengakui atas kewajiban-kewajibannya. Meliputi apa? Ya, meliputi yang terkait dengan apa, ya, yang dalam lingkup apa yang diterimanya dan apa yang diberinya, ya. Jadi receipt and apa, ya, receipt dan juga yang bersifat ought to assist, ya. Jadi yang diberikannya, ya. Jadi prinsip dari Gerwit di sini adalah bahwasanya tindakan itu berdasarkan pada, ya, kewajiban, ya.
kewajiban apa yang diterima pada dirinya. Ya. Jadi ketika ada yang diterima pada dirinya, maka dia harus memberi, gitu ya. Maka itu dikatakan adil. Nah, ini dinyatakan oleh yang hipotesanya Gerwit, ya. Jadi boleh dikatakan kesimpulannya right and obligation, ya, artinya hak dan kewajiban. Nah, ini harus balance, ya. Kalau itu balance, maka dikatakan adil, ya, justice. Nah, inilah menurut Gerwit teori, gitu ya. Dan sudut pandang Gerwit menyatakan bahwasanya konsep fairness itu didasari pada pengakuan permintaan. Ya, apabila ada demand, ya, maka hak-hak tersebut itu akan punya dampak secara menyeluruh terhadap aktivitas organisasi. Dan sudut pandang Gerwit di sini didasarkan pada nilai tambah pelaporan, gitu ya. Jadi setiap yang dilaporkan, setiap yang tertuang pada laporan, gitu ya, itu menyatakan ada apa ya return yang diinginkan, ya, dalam produk dalam apa ya dari setiap anggota ada yang dihasilkan, ya, itu berupa hasil yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, ya, baik itu shareholder, bondholder, ya, supplier, labor, ya, government maupun juga masyarakat itu sendiri, ya. Nah, ini hipotesanya Gerwit, ya, jadi menekankan pada demand recognition. Jadi dengan demikian, gitu ya, prinsip keadilan pengungkapan prinsip fairness di sini, gitu ya, itu didasari pada pengungkapan yang harus diakomodir, ya, dari seluruh grup-grup yang ada, juga dalam hal ini semuanya bermuara, ya, atau berhilir, atau juga pada akhirnya ditujukan untuk, ya, investor dan juga kreditur, ya. Jadi prinsip fairness itu ujung-ujungnya adalah, ya, kepada kepentingan investor, ya, dan juga kepada kreditor, gitu ya. Nah, Bedford menyatakan, ya, bahwasanya dalam pengembangan dari beberapa beberapa alat, ya, untuk pendekatan terkait dengan kedisiplinan yang terkait dengan masalah pengambilan keputusan bagi para pengambil keputusan dan juga pada pihak manajemen, ya, maka harus disesuaikan dengan kegunaan informasi itu, ya. Jadi kegunaan informasi itu harus benar-benar relevan, ya, relevan dengan manajemen dan juga para pengambil keputusan. Nah, karakteristik dari disclosure, ya, karakteristik dari pengungkapan itu berupa apa saja pengembangannya. Jadi lingkupnya meliputi, ya, apa ya, dari sudut pandang user. Ya, jadi user maunya apa? Ya, ketika user maunya A, ya, maka informasi itu harus sesuai dengan kepentingan user, gitu ya. Jadi to be expanded-nya adalah scope user, gitu ya. Kemudian juga kalau dari sudut pandang pengembangan kebutuhan berdasarkan keinginan para pengguna, gitu ya, maka harus ada koordinasi yang ada, ya, di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi dia harus menyesuaikan apa informasi spesifik yang dibutuhkan oleh user. Nah, kalau misalkan user itu ingin pengungkapan A, maka yang disajikan adalah pengungkapan A, gitu ya. Jadi specific user information needs and developing public confidence in the firm activities, ya. Dan tipe-tipe informasi yang diungkapkan itu harus dikembangkan, ya, dikembangkan lah, ya, boleh dikatakan mulai dari aktivitas internal, aktivitas lingkungan, dan juga aktivitas sosial ekonomi. Nah, jadi itu. Baik. Dan karakteristik yang lainnya harus ada teknik pengukuran. Nah, itu, ya. Jadi harus ada teknik pengukuran yang tepat. Kira-kira bagaimana yang dikatakan pengungkapan yang ideal itu harus ada ukurannya. Maka nanti ada bobot score, ya, total management science area di sini. Kemudian juga kualitas pengungkapan, ya. Jadi selain dari harus ada teknik ukuran, kemudian harus ada kualitas pengungkapan. Jadi kualitas pengungkapan di sini bisa secara relevan, ya, sesuai dengan kebutuhan yang khusus, gitu ya. Dan
dan pengungkapan dalam hal ini meliputi dikembangkan lebih lanjut ya, berupa pengungkapan yang sifatnya serba multimedia ya, yang didasarkan pada karakteristik manusia itu sendiri ya. Jadi karakteristiknya meliputi karakteristik psikologi dan karakteristik komunikasi. Nah, itu ya. Dan hipotesa lainnya ya, hipotesa left theory gitu ya. Ya, menyatakan equability gitu ya. Ya, keseimbangan itu dan juga keefisienan kebijakan akuntansi ya harus ada dilandasi dari apa ya? Symmetric information gitu ya. Artinya informasi yang bukan asimetrik ya, artinya bukan informasi yang parabola ya, tapi harus informasi yang linear gitu ya. Jadi itulah dikatakan dengan equal gitu ya. Jadi berkaitan dengan aspek risiko yang harus disesuaikan, nah ini identik ya dengan investor ya. Jadi tujuan dari investor ya tentu saja meminimalkan risiko ya, risiko yang sudah disesuaikan. Tetap ada risiko, tetapi sejauh mana bisa diminimalkan ya, atau disebut dengan risk adjusted return ya. Jadi standar konsepnya di sini didasari pada informasi yang didapatkan oleh investor secara umum itu menguntungkan gitu ya, atau juga diinformasikan atau tidak diinformasikan ya, atau apabila diinformasikan sejauh mana gitu ya, banyaknya informasi yang disajikan itu kepada investor. Nah, ini teorinya left ya, left teori. Nah, teori lain ya, itu gas use primary gitu ya. Jadi gas user primary di sini menekankan pada apa ya, hal-hal yang diinginkan dalam suatu grup ya atau user. Jadi grup atau user itu ingin dapatnya apa? Ya, ingin dapatnya adalah apa ya? Yang sifatnya istimewa gitu ya. Jadi ada suatu standar khusus ya yang harus ditetapkan, dan standar tersebut ini seimbang ya dengan yang dibutuhkan investor dan juga manajer ya. Jadi standar setur di sini meliputi ya kesesuaian ya. Jadi user itu adalah security market yang ada di security market ya, terutama diwakili oleh agentnya ya, yang mengeksploiting gitu ya. Kira-kira potensi apa ya yang bisa didapatkan gain ya atas dari suatu perdagangan yang ada di pasar modal ya. Nah, ini sudut pandangnya GA ya, GA user primacy ya. Dan dalam atas hipotesa itu maka komite gitu ya, komite ICPA ya, terutama yang disebut dengan Jenkins Committee tahun 91 gitu ya, menyatakan bahwasanya suatu informasi yang alamiah ya atau informasi yang sudah dikembangkan gitu ya, itu harus gitu ya, harus dapat ya digunakan ya, dapat digunakan oleh manajemen ya. Dan juga berikutnya bukan hanya pihak manajemen, tetapi juga auditor bisa mendapatkan manfaatnya atau bisa mendapatkan extended nature by information. Ya. Dari pengembangan ini, auditor juga harus melaporkan ya berbagai jenis elemen-elemen yang terkandung di dalam penyajian informasi. Ya. Nah, Jenkins Committee gitu ya. Jenkins Committee menemukan bahwasanya kesesuaian yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi atas penyajian dari laporan keuangan itu setidak-tidaknya ya mengandung beberapa unsur ya, diantaranya harus ini ya, setiap pengungkapan yang ada ya dalam segmen bisnis dan informasi itu harus ditingkatkan ya, tingkat level pengungkapannya ya. Dan juga level pengungkapan dari informasi akuntansi itu gitu ya, itu harus inovatif gitu ya, artinya inovatif informatif gitu ya. Dan juga pengungkapan itu harus bisa mengidentifikasi ya berbagai peluang ya, bisa juga mengidentifikasi resiko gitu ya yang memang tidak ada di dasar yang ada di laporan keuangan, terutama di neraca gitu ya, atau juga di komponen laporan keuangannya, komponen keuangan lainnya, tapi itu semuanya ada di mana di laporan pengungkapan tersebut ya. Jadi laporan pengungkapan itu nantinya ini melahirkan
salah satunya adalah ya laporan pengungkapan lingkungan ya dalam konteks perusahaan ya. Jadi bukan hanya pengungkapan keuangan ya, tetapi juga pengungkapan non keuangan ya, seperti aspek environmental accounting ya. Nah, ini sekarang lagi berkembang ya. Itu semuanya ya karena apa ya? Karena keinginan ya evolusinya dari SCPE tahun 91 ya, yang dikelompoki oleh Jenkins Committee ini ya. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi dampaknya secara menyeluruh gitu ya, berdampak kepada aktivitas utama dan juga yang bukan aktivitas utama ya, dari setiap peristiwa pelaporan yang di mana juga pengungkapan yang bukan kelompok aset atau juga bukan kelompok liabilitas ya. Dalam hal ini dengan ukuran adalah ukuran fair value. Nah, inilah dia berkembang sekarang menjadi apa ya? Salah satu pengukuran ya, fair value selain dari historical cost gitu ya. Dan pengembangan pengungkapan selanjutnya ya berkaitan dengan aspek-aspek yang tidak pasti. Nah, jadi aspek-aspek yang tidak pasti itu setidaknya diungkapkan juga ya dalam hal aspek yang ketidakpastian tadi gitu ya, ya terutama yang melekat pada aset maupun juga pada kewajiban itu harus didisclosure dan diungkapkan. Dan pengembangan lainnya adalah setiap laporan kuartal ya, jadi yang per 4 bulanan gitu ya, itu disajikan secara terpisah ya dalam setiap 4 bulanan, termasuk di dalamnya adalah per segmen ya, atau juga per unit, atau juga per cabang, atau juga per area ya dari kegiatan bisnis tersebut. Nah, ini. Dan juga Jenkins Committee model ya, ini juga menyatakan bahwasanya penilaian ya prospek ya atau juga terkait dengan yang berkaitan dengan nilai perusahaan ya, penilaian perusahaan, pertama prospek apakah dia sanggup bayar pinjaman atau tidak gitu ya. Maka dalam hal ini tentu saja penilaiannya adalah penilaian aspek keuangan, bisa juga aspek non keuangan ya, financial and non financial data ya. Jadi bersifat keuangan ya, financial statement di sini dihubungkan ya dengan pengungkapan ya, dan juga level operasi ya. Jadi level operasi termasuk di dalamnya ukuran kinerja ya, kinerja manajemen. Nah, ini digunakan ya dalam apa ya? Dalam setiap proses ya. Dan analisa manajemen ya, analisa manajemen diperlukan juga, terutama analisa keuangan ya, financial, dan juga analisa non keuangan. Jadi alasannya adalah karena aspek keuangan itu berubah gitu ya, dan juga operasi itu sering berubah dan juga berhubungan dengan data dan juga mengidentifikasi ya dampaknya di masa yang lalu dan trennya bagaimana di masa yang akan datang. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian juga Jenkins Committee menyatakan informasi di masa yang akan datang ya. Nah, maka pengungkapan di masa yang akan datang ya harus diungkapkan, mulai dari peluangnya, resikonya, ya, rencana yang harus dibuatnya ya, dan juga perbandingan antara bisnisnya dengan yang lainnya. Ya, maka terjadilah benchmark. Jadi informasi yang ini harus diungkapkan oleh pihak manajemen ya kepada pemangku kepentingan. Nah, ini Jenkins Committee menyatakan itu. Begitu juga latar belakang perusahaan. Nah, jadi latar belakang perusahaan meliputi tujuan perusahaan dan juga strateginya, kemudian skop dan juga deskripsi bisnisnya, dan juga dampak ke struktur industri perusahaan. Dan ini kita lihat beberapa hal-hal yang harus dievolusi yang terjadi gitu ya dalam accounting disclosure ini. Jadi terkait dengan tingkat pengungkapan ya, FASB itu juga, dan juga Australian Standard juga mengakuinya ya, di mana menelurkan sebuah keputusan ya pada FASB statement nomor 5. Jadi ada dalam hal ini setiap proses formal dari pencatatan yang ada di perusahaan ya, ini mencakup aset, liabilitas, revenue, expense. Nah, di sini yang diungkapkan ya.
Dan juga termasuk ya di dalamnya adalah beberapa item ya yang berhubungan dengan huruf atau juga angka yang terkait dengan jumlah total ya yang disajikan atas laporan keuangan. Nah, ini juga harus diungkapkan, harus dikembangkan datanya. Jadi bukan hanya sekedar nampil, tetapi rinciannya harus ada gitu ya. Dan FASB menyatakan ya bahwasanya pengakuan ya berbagai apa ya recognition ya berbagai item-item tersebut gitu ya. Jadi angka dan huruf termasuk dalamnya total juga harus di disclosure gitu ya. Jadi pengungkapan disclosure itu sungguh banyak ya. Ya, pengungkapan informasi disclosure di sini ya pada setiap item dari laporan keuangannya ya diukur ya. Diukur dari dari indikatornya adalah apa? Laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu pasti ada laporan lampirannya yang disebut dengan supplementary information-nya ya. Nah, ini tujuan pengungkapan itu ya. Jadi tujuan pengungkapan itu adalah agar bisa mengukur ukuran yang relevan ya. Kemudian juga bisa menggambarkan item per item ya, kemudian juga bisa menyajikan informasi secara detail ya kepada investor, pada kreditur ya. Oke. Dan kemudian juga tujuannya adalah menyajikan informasi yang penting ya. Informasi yang penting atas laporan keuangan kepada user dalam beberapa tahun. Nah, makanya kalau dalam penyajian laporan keuangan itu harus komparatif ya. Jadi data tahun lalu dengan data sekarang. Nah, ini. Dan penyajian informasi untuk arus kas di masa yang akan datang ya. Nah, ini. Diungkapkan juga berapa, apakah naik, apakah turun gitu ya. Ya, berapa realisir. Nah, ini inflow and outflow future cash diungkapkan. Dan juga bisa membantu investor ya terkait dengan return yang didapatkannya atas investasi mereka yang sudah ditanamkan. Nah, itu. Dan kebutuhan atas laporan keuangan selanjutnya dianalisa. Ya, jadi dianalisa dengan frekuensi tertentu ya, kemudian juga dari diungkapkan juga subjek-subjeknya. Ya, jadi dari sisi stakeholder ya, pinjaman, pensiun, pajak penghasilan ya, atau juga beberapa pos-pos apa ya, dana pensiun karyawan. Ya, kemudian juga pengungkapan beberapa informasi yang terkait dengan kas di masa yang akan datang ya. Nah, jadi inilah titik awal ya, titik awal dari accounting disclosure ya. Jadi di masa yang akan datang ya, kajian-kajian itu meliputi ya value added reporting ya, employee reporting. Nah, ini perlu diriset ya. Jadi isu-isu pengungkapan itu banyak sebenarnya. Ya, jadi isu pengungkapan itu bukan hanya laporan keuangan aja ya, tapi nilai tambahnya di mana? Ya, laporan terkait dengan human resource, sumber daya manusia, social accounting reporting ya. Dan ini semuanya ada risetnya ya. Budgetary information disclosure atau cash flow information accounting reporting. Nah, ini isu-isu yang terkait dengan disclosure ini ya. Dan ini juga kita lihat ya bagaimana menghitung nilai tambah itu ya. Ya, jadi value added itu bisa dihitung dengan formula ini ya. Jadi return earning itu didapatkan dari sales dikurangi dengan pembelian bahan mentah ya, box in material, dikurang depresiasi, dikurang upah, dikurang bunga, dikurangi dividen, dikurangi pajak. Nah, ini yang dikatakan nilai tambah ya. Dan juga menghitung nilai tambah berikutnya ya, yaitu S kurang B. Nah, ini notasinya udah bisa dibaca ya dari notasi yang tadi gitu ya. S itu adalah ya sales revenue ya. Jadi sales revenue dikurangi dengan book material ya, maka itu sama dengan R ditambah DP ditambah Y, Y tadi WACE ya, interest dan juga dividen. Nah, ini cara menghitungnya tambah ya. Ya, manfaatnya apa ya? Manfaatnya pengungkapan nilai tambah itu perlu. Tujuannya untuk apa? Ya kepuasan ya, kepuasan yang baca. Ya, bahwasanya nilai tambah itu adalah kontribusi dari kesejahteraan perusahaan. Nah, itu. Kemudian juga employee reporting juga diperlukan ya. Terutama halnya apa? Diungkapkan ya berapa jumlah karyawan ya, di mana lokasinya, ya kemudian distribusi umurnya, ya jumlah jam kerjanya, ini juga harus di disclose ya. Dan tujuan
yang mendasar ya dari pelaporan karyawan ini adalah ini ya terkait dengan apa ya, menyajikan manajemen propaganda, promotion interest, sampai pada penjelasan hubungan antara karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingannya. Dan hal yang menarik terkait dengan laporan karyawan ini ya, bisa secara psikologi dari tahun 1919 sampai dengan tahun 79 ya. Di sini beberapa dampaknya kepada socio-economic factor ya. Jadi teknologi baru ya, meningkatnya merger ya, kemudian juga serikat buruh ya, sampai pada ya resesi ekonomi. Nah, itulah ya inti dari apa ini ya, disclosure ya, pengungkapan informasi atas laporan keuangan ya. Jadi apa ya, pengungkapan sosial nantinya berkembang lagi ya, yang disebut dengan social responsibility accounting ya, total impact accounting ya, socio-economic accounting, social indicator accounting gitu ya. Nah, makanya sekarang perusahaan-perusahaan ya udah punya ya yang namanya ya responsibility accounting report. Nah, itu ya. Selain dari punya laporan keuangan juga laporan lingkungan mereka juga punya ya. Tapi di luar apa ya? Di luar subjek audit public accounting gitu ya. Coba dibuka ya situsnya Lonsum. Nah, itu ada laporan lingkungannya. Wajib itu. Nah, wajib ya. Perusahaan-perusahaan lain juga sama ya. Bank juga tak lepas ya punya report atas hal itu. Karena itu tadi ya tuntutan keterbukaan ya, tuntutan dari fairness dan responsibility ini. Oke ya. Ya, sangat banyak ini memang datanya. Nah, itulah ya yang terkait dengan fairness ya, dan juga apa ini disclosure ya atas penyajian laporan keuangan. Ini teorinya secara umum. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya yang dalam hal ini topik yang bisa kita